Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rizkita Zahra dari Program Studi Manajemen Agribisnis Angkatan 58. Nah, kita udah sampai di pertemuan 4 aja nih, yang membahas mengenai pengolahan hasil usaha tani atau agroindustri. Kita lanjut ya. Nah, agribisnis hilir pengolahan hasil atau biasa disebut agroindustri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk usaha tani menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir. Lalu pengolahan hasil atau industri pengolahan itu adalah suatu operasi atau rentetan operasi terhadap suatu bahan mentah untuk diubah bentuk atau komposisinya. Pelakunya itu terdiri dari industri skala kecil dan skala besar, yang berada di antara petani yang memproduksi dengan konsumen atau pengguna hasil industri pengolahan. Jadi agroindustri ini sebagai penghubung atau jembatan pada petani yang memproduksi dengan pengguna akhir atau konsumen. Lalu ada ciri-ciri industri pengolahan hasil usaha tani. Yang pertama, dapat meningkatkan nilai tambah. Lalu ciri yang kedua, menghasilkan produk yang dapat dipasarkan. Lalu ciri yang ketiga, meningkatkan daya saing. Lalu ciri yang keempat, menambah pendapatan dan keuntungan produsen. Pengolahan hasil usaha tani merupakan bagian dari agribisnis yang mengolah bahan baku yang bersumber dari tanaman, hewan, dan ikan. Lalu ada 4 alasan industri pengolahan hasil usaha tani mempunyai sumbangan yang nyata bagi pembangunan di negara berkembang. Yang pertama itu sebagai pintu untuk sektor pertanian yang melakukan transformasi bahan mentah dari usaha tani menjadi produk akhir untuk konsumen. Lalu yang kedua sebagai dasar sektor manufaktur. Lalu yang ketiga, menghasilkan komoditas ekspor yang penting. Lalu yang keempat, industri pengolahan pangan merupakan sumber penting nutrisi. Industri pengolahan dapat menghemat biaya dengan mengurangi kehilangan produksi pasca panen, serta menjadikan mata rantai pemasaran bahan makanan juga dapat memberikan keuntungan nutrisi dan kesehatan. Lalu, industri pengolahan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga menimbulkan permintaan ke belakang atau biasa disebut backward linkage. Akibatnya, petani terdorong untuk mengadopsi teknologi baru agar produktivitas meningkat. Lalu, akibat yang kedua, produksi dan pendapatan usaha tani itu meningkat. Dan yang ketiga, memperluas pengembangan prasarana. Sini ada ciri-ciri pertanian modern yang berwawasan agribisnis, serta penerapan teknologi yang dilaksanakan secara terpadu. Ciri yang pertama itu adanya pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber daya lahan, air, plasma nutfah, modal, tenaga kerja, dan teknologi. Lalu yang kedua, adanya diversifikasi, di mana diversifikasi adalah memproduksi beberapa produk dengan unsur intrinsik sama, tetapi memiliki perbedaan dari segi lain, seperti merek, ukuran, jenis, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, adanya rekayasa teknologi spesifik lokasi, di mana teknologi ada yang berasal dari petani itu sendiri, ataupun teknologi yang berasal dari luar petani. Lalu ciri yang keempat, adanya peningkatan efisiensi sistem agribisnis. Nah, usaha kecil menengah agribisnis ini memiliki kekuatan dan kelemahan, lalu memiliki peluang dan ancamannya. Kekuatannya itu adalah UKM agribisnis berbasis sumber daya lokal atau yang berasal dari bahan baku tersedia. Lalu kekuatan yang kedua berbasis pada tenaga kerja lokal, dan kekuatan yang ketiga teknologi lokal dengan pengembangan, di mana banyak produk lokal yang dapat dihasilkan. Lalu kelemahannya adalah kendala finansial, kendala teknologi, kendala pemasaran, kendala sumber daya manusia, serta kendala manajemen. Lalu UKM dari agribisnis ini memiliki berpeluang pada pasar lokal, regional, nasional, dan ekspor, serta memiliki permintaan tumbuh sejalan dengan pertambahan penduduk dan kesejahteraan. Di setiap peluang ada ancamannya. Ancamannya ini berasal dari technical barrier dari negara pesaing, serta muncul negara pesaing baru. Pengolahan hasil pertanian atau agroindustri ini berbasis pertanian,
di mana pengolahan hasil pertanian dan kegiatan penunjangnya seperti industri pengolahan hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil peternakan, hasil kehutanan, serta jasa pendukungnya. Mengapa agroindustri menjadi peluang bisnis? Karena agroindustri ini merupakan produk pertanian yang diberi nilai tambah. Nilai tambah ini didukung dengan teknologi pasca panen, di mana nilai tambah ini memberikan keuntungan bagi para pembisnisnya. Nah, selanjutnya itu teknologi pasca panen. Teknologi penanganan produk ini terbagi menjadi dua kelompok kegiatan besar. Yang pertama dari komoditas menjadi bahan baku. Bahan baku ini merupakan produk setengah jadi atau produk siap olah, di mana terjadi perubahan fisik. Contohnya itu perkebunan coklat, di mana buah kakao yang ini mengalami proses pengeringan. Dan hasil akhirnya itu adalah kakao kering dengan air optimal. Lalu yang kedua, ada hasil penanganan primer menjadi produk akhir, di mana terjadi perubahan fisik dan kimiawi. Hasil penanganan primer ini merupakan penanganan lebih lanjut dari kegiatan yang sebelumnya. Contohnya, kakao yang sudah kering tadi itu mengalami proses lagi atau pengolahan untuk diubah menjadi meses, minyak coklat, permen coklat, dan sebagainya. Lalu ada teknologi pasca panen. Hubungan prapanen dan pasca panen. Faktor-faktor prapanen itu apa aja? Faktor-faktor prapanennya itu ada peningkatan benih, penangkaran benih, sistem tanam, dan teknologi budidaya. Lalu ada operasi panen dan pasca panen. Yang pertama, adanya teknologi dan peralatan pasca panen, lalu adanya infrastruktur, lalu yang ketiga margin untuk menutupi operasi, dan yang keempat adanya kebijakan pemerintah mengenai peningkatan sumber daya petani, proteksi pasar domestik, dan fasilitas ekspor yang menghasilkan produk segar dengan karakteristik sifat dan fisik dan kimia pada tingkat kebun atau produksi. Nah, pada tingkat pasarnya menghasilkan produk segar dengan mutu prima dan harga baik. Di hubungan pra dan pasca panen ini memiliki ancaman. Ancamannya itu ada serangan penyakit dan hama, lalu ada kondisi kerusakan lingkungan. Permasalahan umum pasca panen. Permasalahan itu seperti ada kesenjangan dan keterbelakangan produksi bibit unggul, lalu ada kesenjangan inovasi dan teknologi, lalu rendahnya pengetahuan masyarakat, lalu belum sempurnanya infrastruktur pertanian, lalu permasalahan masih kecilnya margin pasca panen, dan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani, dan praktik pengalaman lapangan. Sini ada struktur pendukung sistem penanganan pasca panen. Ada lembaga bank atau perguruan tinggi menyalurkan teknologi informasi pelatihan pada petugas penyuluh lapang. Terus ada industri manufaktur alat pertanian yang menyalurkan teknologi pada petani, kelompok tani, koperasi, pedagang. Ada industri manufaktur alat pertanian juga menyalurkan teknologi informasi pelatihan kepada petugas penyuluh lapang. Terus, petugas penyuluh lapang ini menyalurkan informasi kepada petani, kelompok tani, koperasi, pedagang, sebagai pelaku operasi penanganan pasca panen. Lalu, petani kelompok tani koperasi pedagang ini memasarkan kepada konsumen industri pangan pasar internasional, di mana konsumen industri pangan pasar internasional ini juga menetapkan standar mutu dan informasi pasar. Dan konsumen industri pangan pasar internasional ini juga menetapkan struktur mutu dan informasi pasar pada petugas penyuluh lapang. Di sini juga ada lembaga pembiayaan yang dimana menyalurkan kredit kepada pelaku operasi penanganan pasca panen. Dan semua ini ada kebijakan pemerintah, di mana mengatur kebijakan pertanian, kebijakan industri, kebijakan pemasaran teknologi dan perdagangan. Lalu ada hubungan prapanen pasca panen yang saling terkait dan terpadu, nilai tambah dan berdaya saing, didukung oleh pengembangan teknologi dan domestik, keterpaduan pengembangan dan penerapan teknologi, lalu ada dukungan introduksi teknologi, ada promosi dan pendidikan masyarakat terhadap mutu produksi, dan adanya informasi teknologi pasca panen yang cepat dan akurat. Lalu ada kegiatan pasca panen kedelai ini, kita bahas ya. Pengolahan hasil kedelai. Kedelai ini bisa diolah
menjadi non-fermentasi dan fermentasi. Non-fermentasi tradisionalnya itu menghasilkan tahu, kembang tahu, dan sebagainya. Lalu non-fermentasi modern ini menghasilkan susu kedelai, tepung kedelai, dan sebagainya. Lalu pengolahan fermentasi tradisional ini menghasilkan tempe, kecap, dan tauco. Lalu fermentasi modern ini menghasilkan soy yogurt dan soy cheese. Lalu ada pembuatan tahu yang dimana komunitas awalnya itu kedelai mengalami proses-proses dan transformasi pengolahan menjadi tahu. Terus ada pembuatan kembang tahu, di mana yang awalnya ini kedelai mengalami proses-proses pengolahan atau transformasi menjadi kembang tahu. Paku agribisnis hilir dari atas kecuali A. Penggilingan padi, B. Industri tepung, C. Industri pariwisata, D. Pedagang besar. Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, jawaban yang tepat itu adalah C. Industri pariwisata bukan termasuk golongan dari pertanian. Pelaku industri pengolahan hasil usaha tani adalah industri skala kecil dan skala besar yang berada di antara petani yang memproduksi dengan konsumen atau pengguna hasil industri pengolahan. Penggilingan padi benar, industri tepung benar, pedagang besar benar, yang kecuali yang bukan itu adalah industri pariwisata. Kita lanjut ya. Latihan soal kedua. Ciri-ciri industri pengolahan hasil usaha tani kecuali A. Dapat meningkatkan nilai tambah, B. Meningkatkan daya saing, C. Pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian, D. Menghasilkan produk yang dapat dipasarkan. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, jawaban yang tepat itu adalah C. Yang kecuali itu pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian, karena ini bukan termasuk dari ciri-ciri industri pengolahan hasil usaha tani. Nah, di sini udah ada pembahasannya. Ciri-ciri industri pengolahan hasil usaha tani itu dapat meningkatkan nilai tambah. Lalu yang kedua, menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau digunakan atau dimakan. Ciri-ciri yang ketiga, meningkatkan daya saing. Yang keempat, menambah pendapatan dan keuntungan produsen. Jawaban yang tepat itu adalah C. Nah, masuk latihan soal ketiga. Yang termasuk ancaman pengembangan agroindustri adalah A. Pasar mudah dikuasai, B. Akses sumber pembiayaan tersedia, C. Permintaan tumbuh sejalan dengan pertambahan produk dan kesejahteraan, D. Technical barrier dari negara pesaing. Ayo, apa ya kira-kira jawabannya? Yap, betul. Jawaban yang tepat itu adalah D. Yang A kenapa Kak? Yang A, pasar mudah dikuasai itu merupakan peluang dari pengembangan agroindustri. Yang B, akses sumber pembiayaan tersedia. Ini merupakan kekuatan dari pengembangan agroindustri. Yang C juga merupakan permintaan tumbuh sejalan dengan pertama produk dan kesejahteraan. Ini itu merupakan peluang. Nah, yang D ini merupakan ancaman. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Ke latihan soal keempat. Industri pengolahan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga menimbulkan permintaan ke belakang atau biasa disebut backward linkage. Akibatnya adalah kecuali. Yang A, produksi dan pendapatan usaha tani meningkat. B, memperluas pengembangan prasarana. Yang C, petani terdorong untuk mengadopsi teknologi baru agar produktivitas meningkat. Yang D, menghasilkan produk yang dapat dipasarkan. Ayo, kira-kira apa ya jawabannya? Pikir dulu nih, apa ya? Nah, jawaban yang tepat itu adalah D. Karena menghasilkan produk yang dapat dipasarkan bukan tidak menimbulkan permintaan ke belakang. Yang menimbulkan permintaan ke belakang atau backward linkage itu, petani terdorong untuk mengadopsi teknologi baru agar produktivitas meningkat. Lalu yang kedua, produksi dan pendapatan usaha tani meningkat. Yang ketiga, memperluas pengembangan prasarana. Jadi yang salah itu adalah yang D, menghasilkan produk yang dapat dipasarkan. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal ke-5. Alasan industri pengolahan hasil usaha tani yang punya sumbangan yang nyata bagi pembangunan di negara berkembang, kecuali A, minat berinvestasi tinggi, yang B, sektor sebagai dasar sektor manufaktur, yang C, menghasilkan komoditas ekspor penting, yang D, pintu untuk sektor pertanian yang melakukan transformasi bahan mentah dari usaha tani menjadi produk akhir untuk konsumen.
Kira-kira jawaban yang benar apa ya, teman-teman? Pikir-pikir dulu yuk. Yap, jawaban yang benar itu adalah yang A. Karena minat berinvestasi tinggi itu bukan termasuk alasan pengolahan hasil usaha tani mempunyai sumbangan yang nyata bagi pembangunan negara berkembang. Nah, udah selesai nih bahasan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.